Kisah ini akan menceritakan tentang seorang pemuda bersusah payah mencari keluarga kandungnya yang terpisah selama 30 tahun. Pemuda itu bernama Rudy. Sewaktu ia kecil, ia seringkali disebut anak pungut yang dipungut dari tong sampah oleh anak-anak yang lain. Dan itu membuatnya sedih. Meskipun ia diyakinkan oleh ayah dan ibu angkatnya bahwa ia bukan anak pungut dari tong sampah, tapi anak-anak lain selalu menyudutkannya. Singkat cerita, ayah dan ibu angkatnya meninggal dunia karena suatu penyakit. Setelah itu, ia dibesarkan oleh nenek angkatnya. Setelah ia besar dan ia kehilangan neneknya yang membesarkannya, ia merantau sendirian ke Jakarta. Ia tidak mempunyai petunjuk apa-apa tentang keluarga aslinya, kecuali satu orang saksi seorang ibu-ibu yang mengetahui ia anak siapa. Namun sayang, si ibu-ibu yang merupakan saksi itu hanya diketahui namanya saja, tapi tidak dengan alamatnya. Itu pun informasi yang disembunyikan oleh bibi angkatnya yang bernama Eni. Bibi Eni tidak berniat jahat. Hanya saja ia memilih merahasiakan tentang keluarga kandungnya Rudy karena wasiat dari ayah angkat Rudy agar tidak memberitahukan tentang keluarga kandungnya, kecuali ketika Rudy sudah dewasa dan benar-benar siap. Beberapa tahun berlalu, bahkan Rudy pun menikah dan mempunyai anak di Jakarta, akan tetapi ia belum mempunyai petunjuk siapa dan di mana keluarga kandungnya itu berada. Singkat cerita, ketika Rudy tadi mudik ke kampung halamannya di Garut sambil membawa anak dan istrinya, diceritakanlah oleh bibi Eni bahwa ada seorang ibu-ibu yang menjadi saksi bahwa ia anak yang diadopsi bukan anak pungut yang dibuang di tong sampah. Tetapi bibi Eni itu hanya mengetahui nama si ibu-ibu saksi itu yang bernama Salsih, yaitu seorang pedagang di pasar Cibatu Garut. Singkat cerita, Rudy pergi mencari si ibu Salsih yang diceritakan oleh bibi Eni, akan tetapi ia tidak menemukannya. Ia hanya menemukan petunjuk bahwa ibu Salsih sudah meninggal dunia. Tetapi ia mendapatkan alamat ibu Salsih itu. Pergilah ia ke rumah almarhumah ibu Salsih itu untuk mencari petunjuk, walaupun ibu Salsih sudah meninggal dunia. Di rumah ibu Salsih, ia bertemu anaknya yang bernama Nur. Nur telah lama menunggu kedatangan Rudy karena ia diberi wasiat oleh ibunya untuk menyerahkan surat dari ibunya yang telah tiada itu. Dan surat itu isinya adalah nama ayah dan ibu kandung Rudy. Di surat tersebut tertulis nama Bapak Wijaya dan Ibu Marni beserta alamat mereka yang ternyata ada di Jakarta Barat. Dicarilah alamat di Jakarta Barat yang luas itu dan ketemulah alamatnya. Akan tetapi, di alamat itu sudah tidak ada rumah melainkan kompleks industri. Ia pun bingung. Kemana lagi ia harus mencari? Akhirnya ia bertemu dengan ketua RW di wilayah itu dan mendapati informasi bahwa Bapak Wijaya dan Ibu Marni sekitar 30 tahun yang lalu sudah pindah dari sana dan menjual rumahnya. Mereka pindah ke Jakarta Timur. Jakarta Timur itu sangatlah luas sebagaimana wilayah yang lain. Sedangkan ia harus kembali bekerja dan tidak punya waktu lagi untuk mencari keluarga kandungnya. Oleh karena itu, ia menitipkan nomor HP-nya kepada ketua RW tersebut agar bisa dihubungi karena siapa tahu nanti mendapatkan petunjuk baru. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak ada informasi apapun yang didapat. Baru setelah 2 tahun kemudian, ada telepon dari seorang pria tak dikenal yang meminta alamat Rudy karena ada informasi tentang keluarga kandungnya yang harus disampaikan secara langsung. Diberikanlah alamat rumahnya kepada pria tersebut di telepon. Keesokan harinya ketika petang menjelang, pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Dan ketika dibuka, seorang pria tiba-tiba memeluk Rudy sambil menangis. Rudy pun terkejut, dan ketika dilihat dari wajahnya, Rudy pun balik memeluk pria itu sambil menangis terharu. Dia yakin bahwa yang datang adalah saudara kandungnya dilihat dari wajahnya yang sangat mirip tapi sedikit agak tua. Momen mengharukan itu pun disaksikan oleh istri dan anaknya. Keesokan harinya, keluarga kandungnya datang ke rumahnya, terdiri dari ibu kandungnya yang bernama Marni, yang sudah tua dan menjanda, disertai dengan 3 orang saudaranya, yaitu 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Ternyata ia bukan anak yang dibuang di tong sampah, melainkan anak yang diberikan secara baik-baik kepada sepasang suami istri yang tidak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Ia diberikan kepada suami istri tersebut sewaktu masih dalam kandungan dalam usia kandungan 9 bulan. Karena kondisi ekonomi keluarga kandungnya yang jatuh miskin akibat ayahnya bangkrut. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi meskipun nama tokoh dan tempat dibuat berbeda. Dan diceritakan oleh anak si bibi angkatnya yaitu bibi Eni tadi. Jika kalian suka kisah nyata ini,
Silakan klik like, share, dan berikan komentarnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.